Siapa yang membaca ini 10 kali, diberi Allah pahala sama dengan orang yang memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Ismail. Adalah dia, ujar Nabi, sama dapat pahala orang yang haji dan umrah sempurna. Allah tulis bagi dia 1 juta kebajikan. Allah hapus bagi dia 1 juta kesalahan. Allah angkat bagi dia 1 juta derajat. Wa bana lahu baitan bil jannah, Allah ulahkan dia 1 bangunan di dalam surga. Banyak 3 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan, atau sebanyak timbunan pasir, atau sejumlah daun-daun di pohon, atau sejumlah hari-hari dunia. Perkataan yang paling disukai Allah ada 4, yaitu barang siapa mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah, hal keadaannya sendiri, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya Allah kerajaan dan baginya Allah segala pujian. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas tiap-tiap sesuatu berkuasa. Sebanyak 10 kali dia baca tadi, maka ia akan memperoleh pahala sebanyak pahala orang yang memerdekakan 4 orang budak keturunan Ismail. Ini hadis kadang menyebutkan kita membaca pagi atau sore, siang atau malam. Cuma siapa-siapa yang membaca ini 10 kali, dia membaca 10 kali, diberi Allah pahala sama dengan orang yang memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Ismail. Maksudnya 4 orang budak keturunan Ismail itu adalah budak-budak hamba-hamba sahaya yang mahal harganya. Ini ada keturunan Ismail, ada keturunan Ishak, anak Nabi Ibrahim, ada Ismail, ada Ishak. Kalau keturunan Ismail itu lebih mulia dari keturunan Ishak. Kenapa sebabnya? Karena Rasulullah itu berada di jalur keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi budak atau hamba sahaya yang berasal dari keturunan Ismail itu lebih mahal harganya ketimbang budak keturunan lainnya. 10 kali kita baca kalimat-kalimat tadi sama dengan memerdekakan 4 orang budak. Para ulama hadis meneliti kenapa 4 orang budak, kada 5, kada 6, kada 7, kada 10. Membaca tadi 10 kali diberi pahala sama dengan memerdekakan 4 orang budak. Nah, para ulama hadis meneliti karena di dalam kalimat-kalimat yang kita baca tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dalam kalimat itu ada 4 bab. Pertama di situ bab isbatil uluhiyah, bab mengenai menetapkan ketuhanan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu bab isbatil uluhiyah, menetapkan ketuhanan hanya kepada Allah. Yang kedua isbatil muluk, menetapkan kerajaan bagi Allah. Lahul mulku, baginya Allah kerajaan. Yang ketiga isbatis sana, menetapkan puji-pujian bagi Allah. Lahul mulku walahul hamdu. Yang keempat isbatil qudrah, menetapkan kudrat bagi Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 4 macam perkara dalam kalimat yang kita baca itu, lalu ganjarannya adalah sama dengan memerdekakan 4 orang budak. Memerdekakan budak itu, 1 orang kita memerdekakan budak itu berarti kita membebaskan diri kita daripada api neraka. Kalau kita membebaskan 1 orang hamba sahaya, kita bebaskan dia dari perbudakan, itu berarti kita membebaskan diri kita daripada api neraka. Semakin banyak budak-budak hamba-hamba yang kita merdekakan, semakin banyak kita memerdekakan diri kita daripada api neraka. Orang yang paling banyak di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerdekakan budak adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Dalam riwayatnya, semasa beliau hidup, beliau tidak kurang memerdekakan 38.000 hamba sahaya. 38.000
hamba sahaya yang beliau merdekakan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha bijaksana dan maha pemberi anugerah yang sangat besar, mengetahui bahwa kada semua orang bisa memerdekakan hamba sahaya. Kada setiap orang yang beriman bisa memerdekakan budak. Sebabnya kenapa? Bisa karena dia kada ada kemampuan untuk membeli budak. Budak itu dijual di toko-toko di zaman dahulu. Budak manusia yang asalnya kafir, kemudian dikalahkan oleh Islam. Orang-orang yang menyerah itu diolah jadi budak, jadi hamba sahaya, dijual di toko-toko. Jadi budak ini orang yang hidupnya 100% untuk yang memilikinya. Kalau kita nukar budak misal di toko 1000 dirham, budak ini dipekerjakan apapun hasilnya untuk kita. Kita berkewajiban memberi makan, memberi pakai kepadanya, dan jangan membebani di luar kemampuannya. Inya bertani, gak ada usah digajih lagi. Inya bakabun, gak ada usah digajih lagi. Inya bercari keuntungannya sagan kita. Nah, inya dapat apa kita ambil, karena apa yang dimiliki oleh si budak adalah milik ampunnya. Nah, itu budak. Orang-orangnya dahulu, apabila kawan nukar budak itu dilepas, dimerdekakan, nah itu adalah orang-orang yang mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah mengetahui bahwa kada setiap orang yang beriman itu mampu memerdekakan budak. Sebabnya bisa karena kada mampu menukar budak karena larang harganya, atau bisa juga budaknya itu kada ada lagi. Macam wah ini kemana aja kita hendak mencari budak, kada ada lagi orang berjual. Mesti satu tumpuk saladung berisi duit. Kada kau lagi mencari budak, budaknya kada ada lagi. Kenapa? Karena semua sudah dimerdekakan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada kita sama dengan pahala orang-orang yang memerdekakan budak, antara lain dengan membaca amalan-amalan, termasuk amalan tadi. Jadi kalau kita membaca sehari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali kita baca itu berarti kita sudah mendapat pahala sama dengan memerdekakan 4 orang budak keturunan Ismail. Setiap hari kita membaca, nah setiap hari kita 4 orang memerdekakan. Rajin kita membaca imbah maghrib 10, imbah subuh 10, berarti 8 budak sehari yang dimerdekakan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memberikan jalan kepada kita tentang fadilat-fadilat, keutamaan-keutamaan yang kadang-kala kita dapatkan. Pasti ada Allah mengulahkan jalan yang supaya nilainya sama. Orang naik haji, kada setiap orang kawa naik haji. Ima duitnya kada ada, atau duitnya ada awaknya sakit-sakitan, kada kawa naik haji. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang yang seperti ini supaya dapat pahala sama dengan orang yang berhaji dan berumrah. Dan hadis Rasulullah mengatakan, man shallal fajra fi jama'atin, siapa sembahyang subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk berzikir kepada Allah ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari, summa shalla raka'atain, kemudian dia sembahyang 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah, adalah dia, ujar Nabi, sama dapat pahala orang yang haji dan umrah sempurna. Orang-orang yang kada kawan naik haji gawin ini, yang mana sudah haji makin lagi baik lagi. Sembahyang subuh berjamaah, duduk berzikir sampai terbit matahari, sembahyang 2 rakaat, hanya boleh ke rumah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tammah, sempurna. Artinya kada kurang sedikit pun pahalanya daripada orang yang berhaji dan berumrah. Ada lagi hadis Rasulullah mengatakan, man zara qabra walidayhi aw ahadihima kana lahu ka hajjatin. Barang siapa ziarah kepada kubur kedua orang tuanya, ziarah ke kubur kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, misalnya saya belum mati, dia dapat pahala kahijjatin seperti haji. Nah, jadi ziarah kubur adalah merupakan perjalanan haji, ziarah kubur kepada kedua orang tua, maksudnya kalau kedua-duanya sudah meninggal. Amunnya saya kung au ahadihima kahijjatin seperti haji. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, maka ia akan memperoleh pahala sebanyak pahala orang yang memerdekakan 4 orang budak keturunan Ismail. Dalam keterangan yang minggu telah lewat, setiap kali bacaan zikir itu dapat nilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila muntung dan hati kita ini kedua-duanya adalah ingat.
Mulut kita membaca, hati kita mengerti. Hati kita mengerti, hati kita sadar apa yang kita baca, nah itu yang dapat nilai daripada Allah. Kalau mulut kita membaca tapi hati kita kada sadar, hati kita kada tahu, itu kada dapat nilai. Sebagaimana orang yang bicara dengan bahasa sesuatu yang kada inya pahami, maka bicaranya sia-sia, kada dianggap sah. Itu kalau semalam tuh orang nikah bahasa Arab tapi kada mengerti bahasa Arab, salah nikahnya. Qabil tu nikah, aku terima nikahnya, mengerti kadanya. Nah, bacaannya kada tahu. Nah sama kalau kita berzikir, mulut kita membaca sambil maghrib la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi hati kita kemana-mana menjalarnya, nah itu belum tentu dapat nilai sama dengan memerdekakan 4 orang budak. Tapi kalau mulut kita membaca itu, hati kita mengetahui makna-maknanya, nah itu ada harapan dapat nilai sama memerdekakan 4 orang budak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah. Hal keadaannya sendiri, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kerajaan. Walahul hamdu, baginya segala pujian. Yuhyi, dia bisa menghidupkan. Wa yumit, dan bisa mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Mulut kita membaca bahasa Arabnya, hati kita memahami maknanya, nah itu bisa ada harapan dapat pahala seperti memerdekakan 4 orang budak keturunan Ismail tadi. Mirip lawan bacaan orang nang masuk ke pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bacaan kita masuk ke toko. Nah, atau kita bacaan masuk ke wilayah pasar. Disuruh kita membaca itu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kurang lebih bacaannya. Nah bacaan yang kita ke pasar atau kita baca itu sekali aja membaca, masuk ke toko kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca dalam toko atau di pasar. Nah apa ganjarannya? Kataballahu lahu alfa alfi hasanah. Allah tulis bagi dia 1 juta kebajikan. Ini hadisnya kada dhaif nih, ada mengatakan sahih, ada mengatakan hasan. Allah tulis bagi dia 1 juta kebajikan. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah. Allah hapus bagi dia 1 juta kesalahan. Wa rafa'alahu alfa alfi darajah. Allah angkat bagi dia 1 juta derajat. Wa bana lahu baitan bil jannah. Allah ulahkan dia 1 bangunan di dalam surga. Nah kalau kita di toko membaca tadi sekali saja. Banyak para aulia Allah begitu mendengar ini hadis dahulunya dalam riwayat-riwayat sejarah-sejarah hidup para aulia, begitu mendengar ini hadis para aulia itu saben hari ke pasar. Bukan nukar barang kada, nak dapat pahalanya. Ke pasar, sampai di batas pasar baca sekali boleh gitu. Kenapa? Karena Allah memberi dia 1 juta pahala dan menghapuskan 1 juta dosa. Meninggikan dia 1 juta derajat dan membangunkan dia 1 bangunan di dalam surga. Di toko polisi kena di toko tenang dia masuk ke toko la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali saja membaca. Kenapa Allah berikan pahala sedemikian ganal bagi orang yang membacaan di pasar tadi? Karena pasar ini adalah gudangnya syaitan. Pasar itu kumpulannya syaitan, markasnya syaitan. Jadi syaitan itu perkumpulannya di pasar. Ibarat kita orang beriman masjid. Bagi syaitan masjid itu adalah pasar. Makanya jarang kau membaca yang tadi orang pasar. Kenapa? Karena berandak di tengah-tengah kelompok syaitan. Kalau kita kawa ingat kepada Allah di tengah-tengah orang kelompok syaitan, bukan main pahalanya. Kalau kita kawa ingat kepada Allah di tengah-tengah majelis syaitan, ganal benar pahalanya. Nah makanya Allah memberi pahala 1 juta, menghapuskan 1 juta kesalahan kita. Bertambah sedikit, yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Melibas pasar bacaan itu sekali. Nah, keliling pasar baca sekali sama aja juga. Oke, bila orang masuk pasar membacaan itu sekali dapat macam tadi ganjarannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man qala fi kulli yaumin mi'ata marratin kanat lahu adlah
kanat lahu adlu asyri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzam minasyaitan yaumahu dhalik hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dhalik. Barang siapa mengucapkannya sebanyak 100 kali dalam sehari, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali, maka dia memperoleh pahala membebaskan 10 budak. Dicatat 100 kebaikan, 100 saja, dan dihapus 100 kejahatan. Coba kalau di pasar tadi membaca yang tadi 1 juta, dan bacaan tersebut akan menjaganya dari gangguan syaitan di hari itu hingga sore, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama darinya kecuali orang yang beramal lebih banyak dari itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat yang mudah diucapkan lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai Allah yang Maha Penyayang, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ahabbul kalam ilallah arba'un subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Perkataan yang paling disukai Allah ada 4, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak akan membahayakanmu dari manapun kamu memulainya. La ilaha illallah kepada hulu, Allahu akbar kepada hulu, boleh aja, cuman yang paling baik yang sudah disusun oleh Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah arti subhanallah maha suci Allah. Maha suci dari apa? Maha suci Allah dari tiada. Maha suci Allah daripada baharu. Maha suci Allah daripada berkesudahan. Maha suci Allah daripada menyerupai yang baharu. Maha suci Allah daripada berhajat kepada orang lain. Maha suci Allah daripada bersekutu. Maha suci Allah daripada terpaksa karena mau Allah. Maha suci daripada itu. Maha suci Allah daripada jahil. Maha suci Allah daripada mati. Maha suci Allah daripada buta tuli. Maha suci Allah daripada bisu. Maha suci Allah daripada lupa. Maha suci Allah daripada zalim. Maha suci Allah daripada mengantuk, guring, dan segala sifat yang kurang lainnya. Untuk pengertian subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadis riwayat Muslim. Man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 marratin ghafarallahu lahu dhunubahu wa in kanat mithla zabadil bahr aw 'adada ramlin 'alijin aw 'adadi waraqis syajar aw 'adadi ayyamid dunya. Barang siapa pada saat akan tidur mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sebanyak 3 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan, atau sebanyak timbunan pasir, atau sejumlah daun-daun di pohon, atau sejumlah hari-hari dunia. Inting saja bacaannya. Anak guring berapa? Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Kada ada beberapa azim. Astagfirullah azimnya kada ada. Jangan ditambah-tambahi. Ada tuh aja astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sama lawan imbas sembahyang. Imbas sembahyang fardu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allah ampuni dosanya sekalipun dosa besar yang berhubungan dengan Allah tentunya. Wa in kana parra min az-zahfi, walaupun dia lari daripada medan perang, itu dosa besar. Jadi penting benar imbas sembahyang itu mengucap istighfar itu 3 kali. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali, hanya wirid baca. Nah, kemudian salat, wa alaika bis salawati fa'rif haqqaha wa makanaha min din rabbika wakhda'i wa ahsin muhafazatan 'alaiha wa ahdiran biha wa la taghful wa la tatawazza'i. Artinya laksanakanlah salat serta ketahuilah hak
dan kedudukannya dalam agama Tuhanmu, dan tunduklah kepadanya. Peliharalah salat dengan baik dan hadirkan hatimu ketika mengerjakannya, jangan lalai dan terbagi perhatianmu. Dalam bait di atas, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah mewasiatkan agar kita selalu memelihara, mengetahui hak, kewajiban, kedudukan, nilai dan derajat salat dalam Islam. Kedudukan salat dalam agama seperti kepala bagi tubuh. Manusia tanpa kepala akan binasa. Manusia yang tidak salat berarti tidak beragama, sebab salat merupakan tiang agama. Jadi sembahyang ini kedudukannya dalam agama adalah tiang dan merupakan syarat daripada segala sesuatu untuk diterima Allah Subhanahu wa taala. Orang naik haji tapi kada sembahyang, kada diterima hajinya. Orang berzakat tapi nya kada sembahyang, kada diterima Allah zakatnya. Orang puasa tapi kada sembahyang, kada diterima Allah puasanya. Orang silaturahmi tapi kada sembahyang, kada diterima Allah silaturahminya. Orang bersedekah tapi kada sembahyang, kada diterima Allah. Nang apa aja ibadah kita tinggal sembahyang kada diterima. Itu kedudukan sembahyang di dalam agama. Ulama fikih mengatakan, andai kata kita naik haji tapi kita meyakini dalam perjalanan haji itu mesti ada tertinggal sembahyang, kada wajib naik haji. Daripada pentingnya sembahyang, kita ini naik haji tapi dalam perjalanannya pasti ada kita tertinggal sembahyangnya, pasti ada. Kada wajib naik haji, kada wajib naik hajinya. Kenapa? Karena meninggal tiang agama. Apalagi lain pada naik haji. Mun aku ziarah misal keliling kemana-mana, tapi anggaran ada kita kadang-kadang kawa sembahyang di bis kah, kadang kawa sembahyang, kan ada pahalanya ziarah. Tabakar dapatnya kada sembahyang itu. Itu kedudukan sembahyang di dalam agama. Gawian nang apa kadang apa bila anggaran sembahyang luput sia-sia. Baaruhan, enggak pengantinan, enggak mulutan, enggak apaan, ke anggaran sembahyang jadi kabaan, kada ada hasilnya. Sibuk melayani orang, kayaknya kada sembahyang lagi, kada ada hasilnya. Itu kedudukan sembahyang dalam agama. Salat dalam agama seperti kepala bagi tubuh. Kepala bagi tubuh. Manusia tanpa kepala akan binasa. Manusia yang tidak salat berarti dia tidak beragama. Seseorang itu dikatakan kada sembahyang apabila kita boleh mengatakan orang itu kada sembahyang. Zuhur, mulai zuhur orang itu kada sembahyang sampai dung maghrib kada juga sembahyang. Nah, hanya kita boleh mengatakan itu orang kada sembahyang zuhur. Itu orang kada sembahyang zuhur. Kalau inya kada sembahyang zuhur, orang sudah bang asar, belum manju lagi sembahyang zuhur nih, kada boleh kita mengatakan itu belum, itu orang kada sembahyang zuhur. Tapi kalau sudah maghrib masuk, tatapnya kada sembahyang zuhur, nah hanya boleh mengatakan itu orang kada sembahyang zuhur. Maghrib sama maghrib kada, sampai masuk waktu isya kada maghrib juga lagi, sampai subuh, nah hanya kita mengatakan orang itu kada sembahyang maghrib, orang itu kada sembahyang maghrib. Nah kalau subuh lain, orang bang kada sembahyang subuh juga, terbit matahari sudah kada sembahyang subuh juga, nah sudah kawan dikatakan orang ini kada sembahyang subuh. Kita memberi zakat nih kepada orang yang kada sembahyang, sahlah zakatnya? Kada sah. Berfitrah lawan orang yang kada sembahyang, sahlah fitrahnya? Kada sah. Mahambur zakat dihambur zakat. Nah menerima sembahyang kada orangnya. Subuh tidak ada sembahyang, zuhur kada sembahyang, asar kada sembahyang, sahlah zakatnya? Kada sah. Kenapa? Nang menerima ini orang nang kada pintar. Orang kada sembahyang itu orang kada pintar. Syarat orang menerima zakat mesti orang pintar, mesti orang waras. Orang kada sembahyang, agama menilai orang itu orang kada waras, kada sah menerima zakat. Dalam bait di atas, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu juga menjelaskan agar kita tunduk merendahkan diri kepada Allah ketika menunaikan salat. Sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Kata din, kalimat din memiliki banyak arti. Di antaranya adalah tauhid, Islam, taat, agama, hisab, pembalasan, dan hari kiamat. Bisa diartikan din. Hari kiamat disebut sebagai yaumiddin. Maliki yaumiddin, raja di hari kiamat. Din di situ artinya adalah kiamat.
Sebab di hari itu terjadi hisab dan pembalasan. Dan juga pada hari itu hanya agama tauhid Islamlah yang diterima dan unggul. Kemudian Allah melaksanakan hukumnya dan menunjukkan kekuasaannya. Kata Tuhanmu Rabbik. Kalimat Rabbik dalam bait tadi dapat berarti pemimpinmu, penguasamu, penciptamu, pengurusmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah menasihatkan agar kita tunduk kepada Allah di dalam dan di luar salat. Dan hal ini akan terlaksana jika seseorang telah mengenal keagungan Allah dan mengetahui kehinaan dirinya. Salat seseorang akan menjadi sempurna jika di dalam salatnya dia menyadari keagungan Allah dan kehinaan dirinya. Itu kesempurnaan salat. Dalam bait tadi Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah juga memberikan petunjuk agar kita melakukan salat dengan baik. Melakukan sembahyang dengan baik. Maksudnya dengan baik yaitu dengan memenuhi syarat. Kada syarat kada sah sembahyang. Rukun, sunat, adab dan segala hal yang penting dan mampu menyempurnakan salat. Dengan adanya syarat dan rukun, sembahyang kita sah. Sembahyang sah. Arti sah apa? Gugur kewajiban kita. Syarat sembahyang berapa? Sudah kita laksanakan. Rukun sembahyang apa? Sudah dilaksanakan. Sembahyang kita sah. Apakah sudah diterima oleh Allah? Belum tentu. Kenapa? Tergantung adabnya lagi. Tergantung nang sunat-sunatnya lagi. Orang memakai baju cuntanan, memakai baju curian, menutup aurat. Sah sembahyangnya. Kenapa? Auratnya tertutup. Kan syarat sah sembahyang menutup aurat. Dengan apa menutup aurat? Dengan sesuatu yang menghalangi melihat aurat. Itu syaratnya. Walaupun cuntanan, walaupun minjam penurang kada bepadah, sembahyang sah. Tapi apakah diterima Allah? Jelas sudah kada. Kenapa? Karena adabnya kada cukup, adabnya kada tunai. Di antaranya kita harus mengetahui waktu salat. Ini termasuk yang wajib diketahui. Sebelum kita sembahyang, kita sudah meyakini sekurang-kurangnya zan, sangka kuat bahwa waktu sembahyang sudah masuk. Itu syarat sembahyang zuhur. Kita harus yakin atau zan, sangkaan kuat bahwa ini sudah zuhur. Hanya kita mulai Allahu Akbar. Mungkin kita ragu-ragu, masukkah sudah zuhur belumkah? Masukkah sudah zuhur belumkah? Sudah sembahyang zuhur sudah. Nah, kada sah sembahyang. Walaupun bujur-bujur masuk di dalam zuhur. Kada sah. Ini yang pertama, mengetahui waktu. Amunnya kita pun yakin masuk waktu. Sangkaan kita kuat waktu sembahyang sudah masuk. Allahu Akbar. Sembahyang. Tong-tong sembahyang, ini sekalinya belum masuk waktu. Kada sah juga. Ada istilah la ibrata bizan al-bayyini khata'uhu. Tidak ada gunanya sangkaan yang nyata-nyata luput. Nyata luput. Berarti jam di rumah orang jam 12:04. Oh, ini sudah zuhur masuk. Allahu Akbar, sembahyang zuhur. Datang nang ampun rumah, tuwit jangan ampun rumah setengah jam lagi masuk. Bahasa sembahyang zuhurnya. Walaupun tadi manggawi sudah iya yakin, tapi luput. Nah, la ibrata bizan al-bayyin khata'uhu. Yang pertama, mengetahui waktu salat. Kemudian termasuk lagi mengerjakannya di awal waktu. Mengerjakannya di awal waktu. Ini termasuk yang menunjang sembahyang kita itu diterima Allah. Ini orangnya sembahyang sudah kada khusyuk. Sembahyangnya sudah kada khusyuk. Adabnya sudah kurang, cuma di awal waktu. Nah, cuma di awal waktu ini ada harapan diterima Allah. Kenapa? Karena awalul waktu ridallah. Awal waktu itu keridaan Allah. Sembahyang zuhur jam 12:04 pas Allahu Akbar. Sembahyangnya kada khusyuk kada tuh. Cuma di awal waktu. Nah, ini Allah senang. Setiap Allah senang, nah ini ada harapan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang zuhur pukul 3:15. Intil 3:15. Mana kada khusyuk jam 3:15 pulang. Semakin jauh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang di awal waktu ini adalah menunjang juga untuk diterima oleh Allah. Dengan hati yang hadir dan ikhlas, tidak lalai dan tidak pula hanyut mendengarkan berbagai bisikan hati. Memusatkan seluruh perhatiannya kepada salat
sehingga tujuan, niat, gerak dan diamnya menjadi ikhlas untuk Allah Ta'ala semata. Berusahalah sekuat tenaga untuk melaksanakan semua itu. Niscaya Allah yang Maha Pemurah agar memberi hidayah.